Rasulullah SAW mengawali kehidupan ya, pagi hari itu dengan satu doa yang penuh dengan makna. Ternyata yang pertama-tama diminta oleh Rasulullah SAW itu adalah ilmu yang nafi. Allahumma inni as'aluka ilman nafian, ilmu yang manfaat. Ya, baru kemudian yang kedua rizqan thayyiban atau rizqan wasian, perkara rezeki. Ya, perkara rezeki. Nah, yang ketiga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, salah satu doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika usai sholat subuh. Jadi Nabi setelah sholat subuh itu tidak tidur. Beliau memperbanyak doa yang insya Allah doa ini sudah diajarkan oleh para guru kepada kita semua. Rasulullah biasa membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada di satu matan hadis yang lain Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Kalau jenengan suka yang mana? Rizqan wasi'an atau rizqan thayyiban? Ya, jadi kalau saya suka rizqan wasi'an. Karena doa itu sama-sama diajarkan Rasulullah, maka yang wasi'an, rezeki yang lapang itu juga thayyib. Nah, begitu. Jadi kalau thayyib yang baik belum tentu lapang. Tapi kalau yang lapang karena yang ngajarkan Rasulullah maka pasti thayyib. Nah, maksudnya begitu. Tapi dua-duanya boleh diamalkan. Sekali tempo thayyiban, sekali tempo wasi'an. Tapi yang menarik kan begini. Rasulullah SAW mengawali kehidupan ya, pagi hari itu dengan satu doa yang penuh dengan makna. Ternyata yang pertama-tama diminta oleh Rasulullah SAW itu adalah ilmu yang nafi. Allahumma inni as'aluka ilman nafian, ilmu yang manfaat. Ya, baru kemudian yang kedua rizqan thayyiban atau rizqan wasian, perkara rezeki. Ya, perkara rezeki. Nah, yang ketiga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini ditempatkan yang pertama, ilmu yang manfaat. Jadi memang hidup ini kalau tidak dibekali dengan ilmu, wah nanti bisa salah semua. Makanya ilmu ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Ya. Ilmu baik yang menyangkut masalah urusan ukhrawi maupun ilmu-ilmu yang menyangkut masalah duniawi. Ya. Rasulullah SAW memotivasi kita semua. Ya, dalam perkara-perkara begini ini, man arada dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia maka wajib baginya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat wajib juga ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang menghendaki keduanya maka fa'alaihima bil ilm. Untuk urusan dunia akhirat pun yang dibutuhkan adalah ilmu. Tetapi bukan hanya sekedar ilmu. Rasulullah SAW mengajarkan yang kita minta adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu
yang kita terapkan dalam kehidupan yaumiyah kita. Jadi banyak orang berilmu tapi tidak manfaat ilmunya. Kenapa? Ilmu itu tidak diamalkan. Ilmu itu tidak dijadikan landasan untuk menjalankan kehidupan dalam sehari itu. Nah, jadi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang kita pakai untuk menuntun kita di dalam kehidupan 24 jam yang akan datang. Berikutnya berdoa lagi seperti itu, berikutnya berdoa lagi seperti itu. Artinya berarti hidup kita selama 24 jam itu akan tertata dengan ilmu yang sudah kita pahami. Nah, itulah maka dulu para ulama mewajibkan kepada kita atau membagi ilmu itu menjadi ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain. Baru kemudian ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang menyangkut perkara-perkara ukhrawi. Jadi perkara-perkara akhirat ini wajib dimiliki. Bagaimana ya kita beribadah dengan baik dan benar itu seperti apa? Itu ilmu yang dalam kategori fardu ain. Bagaimana bertoharo, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana ya berhaji dan seterusnya itu adalah ilmu-ilmu yang fardu ain gitu. Ya, ilmu yang fardu kifayah itu bisa berubah menjadi fardu ain kalau ilmu itu memang menjadi spesialisasi kita untuk mengembangkan dan untuk kemanfaatan. Nah, jadi bukan hanya perkara ilmu agama saja yang berubah menjadi fardu ain, ilmu-ilmu yang lain pun bisa menjadi fardu ain karena satu hal. Nah, ini masalah muslimin rahimakumullah, hidup ini kalau tidak dituntun dengan ilmu itu bisa tidak karu-karuan gitu. Jadi kalau kita ngomong ilmu biasa kita ngomong pinter. Banyak orang pinter tapi tidak manfaat ilmunya, jadi ngawur lah gitu. Nah, itulah yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sayati alan nasi zaman, bahwa nanti akan datang satu masa. Nah, Rasulullah 15 abad yang lalu, 16 abad yang lalu sudah mengingatkan begitu. Sayati alan nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia, kepada kita semua. La yubalil mar'u, di mana seseorang tidak peduli lagi bima akhadal mal, dengan cara apa dia harus mengambil harta itu. Amin halalin amin haramin. Apakah harta itu diperoleh dengan cara yang halal, amin haramin, ataukah harta itu diperoleh dengan cara yang haram, tidak peduli orang. Jadi sehingga dalam 24 jam itu ketika mereka berproses untuk mencari rezeki, sama sekali tidak mencerminkan ilmu yang manfaat tadi itu. Ngawur gitu kan, tidak peduli dia apakah ini halal apa haram, nggak penting, yang penting dapat gitu. Tapi kalau kita kan tidak, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituntun gimana cara mencari rezeki itu. Al-Qur'annya sudah sangat jelas membimbing kita. Apa yang kita usahakan itu harus mengandung dua unsur, halalan, thayyiban. Kan begitu gitu, halalan, thayyiban. Tapi sekarang orang tidak peduli dengan itu. Jadi tidak perlu lagi halalan, thayyiban. Apalagi orang berpikir nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal begitu. Jadi yang sekarang yang paling penting ya tidak perlulah halal-halal banget begitu. Hal-halal banget itu tidak penting gitu. Ya walaupun haram-haram sedikit tidak apa-apa, yang penting thayyib gitu. Maka ada dalil baru gitu. Jadi bukan halalan thayyiban, jadinya haraman thayyiban gitu. Jadi haram yang penting baik gitu. Haram titik sementing dapat lah begitu. Nah, ini prinsip-prinsip kita tidak ada. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan oleh para guru kita, yang kemudian ilmu itu kita amalkan di dalam yaumiyah kita. Itulah disebut dengan ilmu yang manfaat gitu. Nah, ini ditata, kehidupan kita ditata. Doanya ilmu yang bermanfaat dulu gitu.
Ya, karena 24 jam ini kalau kita hidup tidak didasari dengan ilmu, kita bisa tidak karu-karuan loh, gitu. Ya. Orang nyarinya benar itu, rezeki itu nyarinya sudah benar. Tapi kalau orang tidak paham ilmu, maka dia tidak tahu bagaimana ini akan dimanfaatkan. Gitu. Tidak karu-karuan juga. Ya. Yang seharusnya ini maslahat, gara-gara tidak berilmu, maka harta itu menjadi mafsadat. Karena mereka tidak tahu harus dikemanakan harta itu. Caranya sudah benar, dapatnya sudah benar ini gitu. Ya. Tapi bagaimana kemudian harus diarahkan, dipakai apa, dimanfaatkan apa, tidak tahu mereka begitu. Padahal nanti kata Rasulullah SAW, seseorang nanti di akhirat ya, akan selalu ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana harta itu kamu dapatkan? Yang pertama, yang kedua, untuk apa harta itu kamu manfaatkan? Nah, jadi kalau kita tidak punya ilmu, bahaya hidup ini begitu. Makanya kita bersyukur. Raudhatul Jannah ini termasuk masjid yang memang insya Allah ya, bukan saya harus ngelem-ngelem, bukan begitu. Ya bukan ngelem, karena memang ya tadi dikatakan reuni, yang mungkin reuni-reuni titik lah begitu. Karena lama juga saya sudah kenal dengan jamaah di sini, masjid sini gitu. Walaupun tadi saya masuk pangling juga itu. Duh, ganti coklat semua sekarang itu ya. Oh, sekarang jadi kayu ya, bukan kaca sekarang masjidnya gitu kan. Wah, ini masjid yang sudah apa? Yang sudah kembali kepada alam gitu ya. Jadi karena pemanasan global ini, jadi diganti kaca, kacanya diganti semua gitu. Nggak tahu di mana kan kacanya kemarin itu. Oh, di Kediri, Pak, harus dimanfaatkan juga gitu. Ya. Nah, jadi Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, itu yang pertama. Ya, doa Rasulullah adalah yang diminta kepada Allah ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, tapi kalau tidak diamalkan, ya percuma. Gitu. Jadi yang penting itu amal, amal gitu. Mukmin, seorang mukmin yang ilmunya manfaat, hidup itu tidak akan pernah putus asa. Hidup itu tidak akan pernah kecil hati, pesimis tidak akan pernah. Kenapa? Karena hidup 24 jam sudah ditata dengan ilmu. Ya, bahwa keyakinan itu sudah mantap betul di dalam dirinya, optimisme itu ada kuat gitu. Dituntun betul kita, sehingga tidak perlu lagi kita menjadi bimbang, ragu-ragu, tidak perlu lagi begitu. Kenapa? Sudah dituntun kita oleh Allah ini. Jadi ngaji itu ya tadi diamalkan. Jadi ayat-ayat yang dibaca tadi kan luar biasa di surat As-Sajdah itu. Ya, kita diajak sujud zaman gitu kan. Walaupun tidak tahu tadi kenapa kita sujud itu. Ya. Terus imamnya sujud, melu sujud baik gitu kan ya. Ya, itu ilmu yang manfaat itu diantaranya begitu, manut karo imam gitu. Bahwa imam bener dinut aja gitu. Nanti imamnya sujud tilawah, melu sujud tilawah begitu. Walaupun dia mungkin isinya ora-ora barang, apa isinya imam kok tiba-tiba melu sujud gitu kan. Ya. Padahal itu adalah apa ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana sikap perilaku seorang mukmin ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang mukmin itu kalau dinasehati itu kharru sujadan gitu. Nah, dinasehati malah nunduk sujud, ya mereka menerima rendah hati gitu. Itu orang iman. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, orang mukmin itu kalau hidupnya dituntun dengan ilmu yang manfaat, maka tidak akan ada mendolimi satu sama lain. Sudah rumus itu. Kenapa ada orang mendolimi satu sama lain begitu? Ya karena hidup dia tidak ditopang dengan ilmu yang manfaat tadi itu. Loh, bukankah mereka juga ngaji? Bukan persoalan ngaji dan tidak ngaji. Ya, bukan persoalan ngaji dan tidak ngaji. Ilmu yang diterima saat ngaji itu manfaat apa enggak? Kalau manfaat berarti ilmu itu diamalkan. Kalau ilmu itu hanya sekedar jadi pengetahuan, ya selesai, cukup banyak tahu saja begitu. Ya, makanya nanti muncul rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tapi tidak tahu dirinya kalau sesungguhnya dirinya tahu. Repot kan jenengan nggih?
Pernah saya sampaikan itu 4 golongan manusia itu. Yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, ngerti, pinter, dan dia tahu kalau dirinya ngerti, dirinya pinter, dirinya berilmu gitu. Maka apa yang mereka lakukan? Insya Allah seperti panjenengan semua. Karena tahu pahala yang besar sekali sholat subuh, jenengan berangkat dari rumah ke masjid itu. Dengan karena pernah mendengar rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik nilainya daripada dunia seisinya. Berangkatlah jenengan gitu. Walaupun jenengan bukan orang-orang yang aliran cash. Kalau orang-orang yang aliran cash mungkin tidak mau berangkat dia gitu. Karena buktinya tidak jelas. Kan gitu. Buktinya tidak jelas. Padahal kalau semua itu dikasih bingung juga kita semua gitu kan. Jangan mau sholat jamaah dikasih cash oleh Allah, udah kasih cash-cashan kamu gitu. Udah sekali berangkat dikasihlah panjenengan 1 sampil sapi. Kalau kambing kekecilan. 1 sampil sapi. Setiap berangkat sholat jamaah dikasih 1 sampil sapi. Wah ini 5 waktu berangkat terus sholat jamaah 5 sampil sapi. Problem enggak? Problem enggak kira-kira ini? Bukan hanya kolesterol, Arab simpen nang di urusan gitu kan. Ikan baru sehari ini gitu kan. Lalu kalau jenengan seminggu terus berapa sampil sudah? 35 sampil mau ditaruh di mana gitu? Ya, wong rumah ditempati 10 orang sudah sesek banget ke Arab itu kayak 30 sampil terus piye gitu gitu. Allah itu tidak kasih itu yang kes-kesan begitu itu. Yang kes-kesan itu nanti dikasihkan Allah di akhirat. Yang di dunia ini tidak perlu jadi orang iman sebenarnya itu. Orang kafir pun dikasih oleh Allah kes-kesan itu. Makanya doa Nabi Ibrahim ketika memanjatkan doa kepada Allah, warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Dijawab oleh Allah, qala wa man kafara fa umattihu qalilan. Tsumma attaru ila adzabin nar. Wa bi'sal masir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikanlah rizki kepada seluruh penduduk Makkah ini ya Allah. Ya mereka yang beriman kepada Engkau, beriman kepada hari akhir. Berikan kepada mereka rizki buah-buahan yang banyak ya Allah. Minat samarat. Tapi apa jawab Allah? Loh ya orang itu Ibrahim itu. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir fa umattihi, maka dia akan saya beri juga kesenangan itu. Qalilan sebentar saja. Qalilan bisa berarti sedikit kalau jumlah, kalau waktu sebentar. Sebentar aja. Kenapa? Kesenangan yang hanya berapa tahun? Hanya berapa puluh tahun. Ya. Orang suka durian karena masih tidak ada masalah begitu. Tapi kalau sudah ada masalah, kasih durian 10, paling-paling hanya diambu tok itu. Durian kok diambut nyapa gitu, padahal dimakan lah ini, dimakan gitu. Saya kemarin dapat ilmu dari Pak Poyo, jadi berani makan durian lagi saya begitu. Pak Poyo kemarin ngasih resep gitu, ngasih kalau makan durian untuk netralisir katanya bijinya dimakan sedikit Pak Poyo ya, mau dimakan sedikit. Udah enggak saya makan, langsung tak telan gitu aja sudah begitu. Akhirnya pagi makan durian lagi saya begitu kan, sudah tahu ilmunya begitu. Ilmu manfaat kan harus diamalkan gitu kan. Orang yang tidak tahu, tidak berani nyentuh durian aja itu, paling dicium saja gitu. Padahal durian itu mahal itu. Ya. Kemarin kita raker di Terawas itu dikirim Pak Hendri ini 3 gelansing durian. Jamaah sini pernah dikirimi 1 gelansing enggak sama beliau? Belum. Wah, ini pesan sama beliau ini gitu. Kita dikirimi 3 gelansing durian untuk 200 peserta raker itu. Kurang Mas ternyata. Kurang itu. Ya. Enak dimakan terus gitu. Loh karena punya ilmu begitu. Nah, jadi ma'asal muslimin rahimakumullah kembali, ya, ada orang yang ngerti tapi tidak tahu kalau dirinya ngerti. Repot tuh sampean gitu kan. Yang kedua, maaf, yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang ngerti, orang yang pinter, orang yang berilmu tahu kalau dirinya berilmu. Kayak kita begini gitu. Walaupun
Allah perintah kita laksanakan, walaupun tidak ada kes-kesan begitu kan. Suruh berangkat begitu. Kalau sudah urusan perjuangan begitu, nah, kita tidak nunggu sudah begitu. Nah, ada orang berjuang nunggu sak kober, nek kober baru budal, nggak kober nggak budal, nggak masuk sudah begitu. Coba masih ingat ayatnya itu kan? Nah, urusan kebaikan, urusan perjuangan, kober nggak kober, kober no. Gitu. Nah, angel loh gitu. Inilah iman itu. Gak sempat jadi sempat gak kober di kober no. Ngantuk di sendek no. Nang ben iso turu gitu. Ngantuk di sendek no ben iso turu gitu. Jadi itu sungguh-sungguh. Makanya ketika saya sama teman-teman, antum kalau tidak serius, aduh rugi gitu. Eman-eman kamu gitu. Tidak serius iya. Gitu. Kalau berangkat dalam keadaan tidak ada masalah itu siapapun bisa. Gitu. Tapi kalau ada masalah itu justru malah sesuatu yang luar biasa. Gitu. Loh, gimana itu? Loh, ayatnya jelas. Kalau sudah urusan kebenaran, urusan kebaikan, urusan perjuangan, tidak bisa kita nuti sempat, nggak budal, tidak bisa. Karena ayatnya sampai ngiling-ngiling, dicatat di sini 941. Ya. Semangatnya harus begitu. Kalau dulu semangat 17 Agustus. Ditambah sekarang bawah tulis semangat 941. Semangat 941 itu kober gak kober budal. Sempat gak sempat disempat-sempat no. Infiru khifafam wasikolan. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Dalilnya ngaten. Enteng abad budal. Enteng abad budal, ngantuk berangkat. Piye carane? Ya gampang. Ya apa carane ben gak ngantuk? Kan begitu. Ya apa carane ben gak ngantuk? Saya datang di satu masjid. Baru datang ditanya, Ustadz kopi, teh apa susu? Gitu. Ngerti dia gitu. Kalau saya dari jauh, langsung begitu datang nyampe ditawari, kopi, teh atau susu? Kopi pahit. Nah begitu kalau jawabannya kopi pahit. Gitu. Kalau kena kopi, saya sudah luar biasa. Gitu. Kalau sudah kena kopi, saya 24 jam melek, insya Allah bisa gitu. Saya kalau mau nulis buku itu bonden ngopi dulu. Ngopi mulai jam 8 malam itu ngopi, insya Allah sampai subuh saya masih kuat. Kuat. Habis subuh ngopi lagi, tambah lagi. Nanti jam 8 baru istirahat sebentar. Istirahat sebentar, ya 1-2-3 jam istirahat, setelah itu kerja lagi. Bondo kopi meneh, tapi kopi hitam gitu. Nah, jadi orang tahu kopi Ustaz, oh iya, kopi hitam ya gitu. Udah paham itu. Ngantuk. Ya caranya tadi gimana cara menghilangkan ngantuk? Greges. Ya apa cara ngilang greges nih? Pripun, ibu-ibu pernah greges enggak? Ya. Nek greges pripun jenengan ibu-ibu gitu. Obatin apa greges niku? Ya, obat yang mujarab tilem. Nek urusan-urusan perjuangan, urusan-urusan keapian ngeten niki, obat greges kuwi tilem. Obatnya kuwi bantal guling sak selimute pisan gitu. Itu baru mujarab obatnya gitu. Tapi nek urusan-urusan penggawean yang menghasilkan kes-kesan gitu, oh gak mujarab blas itu. Nek jenengan pilek, flu, greges dan cepet golek mixagrip. Ngaten ta? Istirahat dilut ngombe mixagrip, berangkat megawi gitu. Tapi nek urusan-urusan penggawean sing ngeten iki urusan akhirat ngeten iki mixagrip mboten mandi obat niku. Tukang mixagrip gak mandi, mixaflu gak mandi, mie korek apa meneh gitu. Wong greges kayak mie korek kan gak cocok blas itu ya. Wis gak mamblas ngoten. Sing cocok niku bantal guling sak selimute. Nandi lho. Sampe ini gak ketok ngaji, ben awak aku gitu kan. Gak enak, sampe ini gak kerja nyapa gitu, gak kerja ngomong gak enak awak ngono angel lah pertanyaan itu. Ya jane ya gak awak, tak kono anu alhamdulillah sehat berangkat meneh gitu. Tapi nek urusan-urusan agama gak ngono gitu. Berarti beda nek urusan agama mbek urusan akhirat itu. Itu rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yang ketiga rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang enggak pintar, enggak ngerti, enggak paham, tapi dia paham kalau dia enggak ngerti. Enak itu.
Jadi kalau masjid atau jamaah itu isinya orang yang pertama dan ketiga itu masya Allah luar biasa. Ya, ada orang yang ngerti, paham dirinya kalau dirinya ngerti kayak begini nih. Ditambah lagi ada orang yang tidak ngerti, tapi dia sadar kalau dirinya tidak ngerti. Akhirnya guyup bersama-sama dengan orang yang mengerti begitu. Masya Allah itu. Yang paling numpeke si nomor loro kan nomor papat. Sing nomor papat rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak ngerti tapi tidak sadar kalau dia itu tidak ngerti. Beri penjenengan itu. Gak ngerti tapi ya orang ngerti, nek dia gak ngerti gitu. Beri penjenengan. Wong model apa ngeten niki? Wah, gregetnan iki kita. Greget nopal yang ngeten iki gitu. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, itulah pentingnya ilmu yang bermanfaat. Nah, dari ilmu yang bermanfaat inilah kemudian kita melangkah berikutnya rizqan thayyiban, rizqan wasian. Jadi karena 24 jam ini kita butuh rezeki dengan segala macam bentuknya gitu. Maka kalau ini semua didasari dengan ilmu yang manfaat, maka rizki apapun yang diberikan oleh Allah tetap tidak lepas daripada yang thayyib dan wasi tadi itu. Kita butuh rizki yang lapang, ini butuh perjuangan, butuh materi, perjuangan itu butuh bondo nih. Masjid Raudhatul Jannah biyen mboten ngeten berubah meneh. Saking cepetnya berubah apa saking suwene kula mboten mriki sampai gewanti gak gitu kan. Gewanti. Budal wis rada ngantuk-ngantuk titik yang kene panggling pisan masjidnya apa gak kleru gitu kan. Kok tambah apik begitu. Ternyata masjid apik ya butuh bondo gitu kan. Nek gak nek bondone ya ora iso begitu. Nek jamaah kuwi wong gak duwe dhuwit kabeh ya rada angel tenan gitu. Arepe nyapung ya rada angel begitu. Tapi nek jamaah kuwi rezekine lapang-lapang kabeh tur atine ya lapang pisan. Enek wong sing rezekine lapang tapi atine gak lapang, repot juga ini. Hati-hati jenengan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kan begitu. Rasulullah pernah ketika menjelaskan bahwa setiap kalian semua ini tempatnya ada kalanya sudah ditentukan Allah di surga, ada kalanya di neraka. Terus sahabat ngatur, ya Rasulullah, loh, kalau begitu apa enggak sebaiknya kita pasrah mawon pun Rasulullah itu. Kalau toh kita ditakdirkan surga masih gak nyapa-nyapa kan ya akhirnya mlebu swarga mangke. Nah, ditakdirin neraka senajan jungkar-jungkir kados ngeten iki lha terus pripun nek takdir neraka lha mlebu neraka niki, Guys. Kayak bener. Kayak bener niku nggih. Terus jawaban Rasulullah pripun? Rasul langsung dalil. Dalil wonten surat Al-Lail niku. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi masalah muslimin nggak bisa kita pasrah bongkar begitu, enggak. Kata Rasulullah, i'malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian. Ya, fakullun muyassarun. Setiap orang nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebut fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Maka siapa orang yang mau memberi, a'ta. Jadi bukan pelit, bukan, tapi a'ta, wattaqa, dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan terhadap kebaikan dan balasan daripada perbuatan yang baik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan baginya jalan yang mudah, surga. Akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Tapi wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil gitu.
wastaghna, dan merasa dirinya cukup, tidak butuh sama orang lain, tidak butuh sama Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kepada kebaikan itu. Fasanuyassiruhu lil usrah, maka akan kami mudahkan dia kepada jalan yang sulit. Kesulitan itu adalah neraka. Jadi nek wong medhit kuwi jalure wis jelas. Nek wong sing akto itu jalure pun jelas. Nah, ini kalau orang punya ilmu yang manfaat, maka dia tahu harus dikemanakan rezeki itu. Allah kasih rezeki berapapun yang Allah kasihkan, dia akan tahu dikemanakan rezeki itu. Ya. Bahwa di dalam 24 jam ini banyak hal yang harus kita pikirkan. Banyak hal yang memang kita juga harus berdiskusi bagaimana kita. Apa yang mesti harus kita lakukan? Siapa yang butuh sama kita ini? Atau kita butuh sama siapa saja ini? Apa yang kita perlukan? Apa aja yang perlu sama kita ini? Wah, banyak hal lah yang harus begitu dipecahkan begitu. Nah, ini karena faham dan karena punya rezeki yang lapang, maka dia atoh begitu. Nah, ini makanya penting, jangan gitu. Ya, walaupun ada orang yang berdoa wis gak gelem njaluk sugih wedi pola nih. Wedi besok hisape rada angel begitu. Waduh, nek kabeh gak gelem sugih repot mang gitu. Minta aja, ndak apa-apa. Rasulullah ngajari Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal sugih ya oleh kok njaluk sugih sampean. Nek sampean jamae melarat kabeh dhewe susah njaluk sapa dhewe karepe gitu. Nek njaluk wong sugih-sugih kan enak gitu, dikandani ae kita punya rencana ini, program ini, karena jamaahnya punya rezeki yang lapang, diajak ya anu aja. Ya, kalau mereka tidak punya rezeki yang lapang, diajak paling-paling jawabannya alhamdulillah amin gitu. Wong diajak jawabannya amin gitu. Nah, ya alhamdulillah, atau paling banter insya Allah, begitu aja. Insya Allah. Ya, karena apa? Karena memang tidak ada kelapangan rezeki. Kalau ada kelapangan rezeki, bukan insya Allah jawabannya begitu. Baik, Ustaz, saya daftar. Sudah mendaftarkan komitmen paling tidak begitu. Ya, saya komitmen untuk ini sekian. Nah, begitu. Karena apa? Karena tahu dia hidupnya dituntut dengan ilmu. Nah, baru kemudian yang ketiga, dari ilmu yang manfaat, dari rezeki yang lapang, doa yang ketiga yang dipanjatkan Rasulullah adalah amalan-amalan yang makbul. Ya Allah, ya terimalah amalan-amalan kami dalam 24 jam ini ya Rasul, ya Allah itu. Jadi luar biasa ini. Makanya Rasulullah terbimbing terus hidupnya itu, karena tadi itu setiap pagi dibimbing dengan doa tadi itu. Yang pertama ilmu yang manfaat, yang kedua rezeki yang lapang, yang ketiga yang paling penting lagi ini, dari ilmu yang kita amalkan, rezeki yang kita manfaatkan dan kita cari, itu menjadi sebuah karya besar untuk kita nanti ketika kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah konsep hidup yang harus kita selalu canangkan ini. Ya, kalau 24 jam selalu kita begitu, 24 jam berikutnya selalu begitu, maka insya Allah sepanjang 2024 kita insya Allah dalam posisi yang aman gitu. Nah, kalau kemarin belum seperti itu, ya sekarang kita ya berpikir gitu, ayo kita perbaiki sama-sama, kemudian kita rancang, kita cita-citakan, ya kan? Jangan sampai tidak punya cita-cita, kita niatkan untuk hidup yang baik itu. Ya, berkeinginan yang baik aja sudah lumayan loh itu. Ya, orang baru niat untuk baik aja sudah dipahalai oleh Allah kok itu. Ya, apalagi kemudian niat baik itu diupayakan, diamalkan, maka akan dipahalai oleh Allah ya berlipat-lipat gitu nanti. Ya, ya paling tidak 10 kali lipat, bahkan mungkin sampai beratus-ratus kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u bighairi hisab. Allah akan melipat gandakan
pahala-pahala kebaikan kita ini dengan tanpa